لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا من أهل القرآن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, jamaah salat zuhur, ibadah Allah yang sedang berpuasa. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian zuhur kita setiap hari Khamis, yaitu mengenai sirah nabawiyah. Saudaraku, setelah tahun kedua Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka pada tahun kedua itu mulailah turun beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada tahun yang pertama, di sini dalam tahap penyesuaian, begitu maha bijaksananya dan rahman rahimnya Allah, tidak memberikan perintah pun kepada Nabi dan sahabat-sahabat pada tahun pertama sampai di Madinah. Artinya Allah tidak ingin membebankan mereka di tahun kedatangan pertama mereka ke sana. Karena itu adalah dalam tahap penyesuaian. Mereka telah tinggalkan Makkah, tinggalkan saudaranya, tinggalkan rumahnya, pekerjaannya, lingkungannya, ke satu tempat yang jauh hampir 500 kilo jauhnya dari Makkah pada waktu itu. Mereka tinggalkan begitu, pergi ke kampung orang lain yang belum tentu ada penghidupan di sana. Makanya setelah hijrah saja malah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu. Sebelumnya walaupun bagaimana penderitaan sahabat waktu di Makkah, maka Allah panggil ya ayyuhan nas. Setelah mereka berjuang, maka barulah dipanggil mereka ya ayyuhalladzina amanu. Maka pada tahun pertama itu tidak ada perintah apa-apa, hanya tahap untuk penyesuaian saja. Maka pada tahun kedua, setelah ada kasih sayang, maka untuk mensinergikan kasih sayang itu, Allah Subhanahu wa taala turunkanlah perintah pada tahun kedua. Pertama sekali, pada tahun kedua itu, bulan yang ke-18 Nabi hijrah ke Madinah, maka turunlah perintah puasa Ramadan. Begitu Allah SWT melihat jenjang keadaan sahabat dulu, barulah Allah turunkan perintah. Jadi passwordnya sahabat masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu nanti yang menjadi landasan rukun Islam, syahadat. Kemudian 2 tahun Nabi sebelum pindah ke Madinah, turun perintah sholat, rukun Islam yang kedua. Tahun kedua Nabi di Madinah, turunlah perintah yang ketiga, yaitu untuk puasa di bulan Ramadan. Saudara-saudara, pada bulan Ramadan itu juga, maka terjadilah perintah perang yang pertama. Terjadilah perang Badar. Pada tahun kedua bulan tahun hijrahnya Nabi di Madinah. Kemudian setelah itu 3 perintah rukun Islam ini tadi, yang keempat pada tahun kedua juga, maka turunlah perintah zakat. Jadi kalau kita kira, kalau kita lihat, Nabi SAW ikut puasa Ramadan penuh 1 bulan puasa, itu hanya 9 kali. Karena perintah itu turun tahun kedua. Jadi 10 tahun Nabi duduk di Madinah sampai wafat, maka 9 tahun itulah
Nabi dan sahabat-sahabat pada waktu itu 9 tahun. Jadi bahkan kita ini yang sudah Islam dari awal, mungkin kita ini ada yang sudah 40 tahun bulan puasa. Hebat. Tapi puasanya tidak menggegarkan langit. Ini yang menjadi masalah. Atap rumah pun tidak bergegar dengan puasa kita. Tapi kalau sahabat, subhanallah, puasa mereka itu menggegarkan langit. Karena tingginya nilai daripada puasa mereka. Bukan setakat menahan makan dan minum saja. Saudara-saudaraku, turunnya perintah zakat adalah yang keempat pada bulan akhir Ramadan. Turunlah perintah zakat untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Satu lagi yang terakhir, yaitu haji. Haji kapan turun perintahnya? Ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan tahun ke-6 Nabi setelah hijrah di Madinah. Ada yang mengatakan tahun 9 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi kalau kita lihat, coba dalami ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang memerintahkan haji contohnya pada surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu turun tahun yang ke-9. Ada bilang tahun ke-6, ada lagi perintah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tika rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Akan datang dengan menunggang unta yang kurus, datang daripada beberapa negeri yang jauh-jauh. Jadi saudara-saudara, setelah turun ayat itu, maka Nabi pun bilang, Faradallahu alaina al-hajj, fahajju. Sekarang sudah diwajibkan untuk kita berhaji, kata Nabi, maka hajilah. Jadi berapa kali Nabi melaksanakan haji? Mungkin kita ada yang sudah sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Nabi melaksanakan haji 1 kali saja. Jadi ada Nabi dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Itulah haji pertama dan itulah haji perpisahan. Tahun ke-8 Nabi ingin haji. Terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Tetapi tidak jadi. Karena orang-orang Makkah menghalangi. Nabi tidak melawan. Nabi buat perdamaian. Walaupun tidak jadi haji, tapi semua dicatat pahala haji. Tahun ke-9, 3 tahun lagi, 3 bulan lagi, Nabi sebelum wafat, disitulah Nabi melaksanakan haji yang pertama dan yang terakhir, yang dikenal juga dengan Hajjatul Wada. Jadi sempurna pun Islam pada tahun yang ke-6 atau tahun yang ke-9. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa tahun kedua Nabi duduk di Madinah, barulah Allah turunkan perintah, maupun perintah di dalam syariat Islam, puasa Ramadan, maupun perintah zakat, maupun perintah terjun di dalam peperangan. Ini adalah sunnatullah, adalah rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mendidik hamba-hambanya ini. Walaupun Allah maha memerintah, walaupun Allah maha memaksa, walaupun Allah maha berkehendak, tapi dilihat kemampuan kita ini sebagaimana kemampuan hambanya manusia, maka disitulah Allah letakkan perintah. Makanya setiap perintah itu ada manfaat yang sangat luar biasa sekali. Makanya saudara-saudaraku, subhanallah, di balik puasa ini saja begitu banyak fadilah yang Allah simpan. Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu akan menjadi sehat. Lebih lagi daripada itu, puasa ini adalah menjadi pendidikan rohani bagi kita. Menjadi pendidikan keimanan bagi kita.
Makanya hadiahnya nanti la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa dan definisi takwa itu sendiri adalah sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan kehati-hatian, merasa dilihat Allah, merasa diketahui Allah, merasa dekat dengan Allah, sehingga maksiat biasanya terjadi karena dua perkara. Pertama, ada kesempatan, ada niat, jadilah maksiat. Tapi kalau ada kesempatan tidak ada niat, tidak ada maksiat. Ataupun ada niat tidak ada kesempatan, tidak juga terjadi maksiat. Jadi hadirin rahimakumullah, puasa membantu kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Semoga ibadah puasa kita, amal kita di bulan Ramadan ini bukan menjadi satu kebiasaan saja. Kita datang beramai-ramai untuk memakmurkan masjid di bulan Ramadan, supaya mudah-mudahan dapat kontinu berlanjut selepas bulan Ramadan pun. Bukan karena ada operalan pahala dari Allah, bukan karena ada kelebihan di bulan Ramadan ini yang spesial, tapi karena kita beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.